Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dengan NIM 2350191163. Saya berasal dari kelas E, angkatan 2023. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Kimia Medisinal Dasar untuk membuat PPT dengan berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Golongan Obat Antitiroid Thiamid dengan enzim tiroid peroksidase atau TPO sebagai aksi terapi hipertiroid. Dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Golongan Obat Antitiroid Thiamid dengan enzim tiroid peroksidase atau TPO sebagai target aksi terapi hipertiroid. Next, untuk selanjutnya ada pendahuluan dan latar belakang. Hipertiroidisme merupakan kondisi klinis yang disebabkan oleh produksi hormon tiroid atau T4 dan T3 yang berlebihan oleh kelenjar tiroid yang ditandai dengan peningkatan laju metabolisme, penurunan berat badan secara drastis, tremor, serta gangguan kardiovaskular. Enzim utama yang bertanggung jawab dalam biosintesis hormon tiroid adalah tiroid peroksidase atau TPO. Dengan memahami mekanisme penghambatan pada enzim TPO, para peneliti mengembangkan golongan obat thiamid seperti propylthiouracil dan metimazol. Obat-obat ini dirancang untuk memiliki afinitas tinggi terhadap enzim target guna menghambat sintesis hormon secara efektif dengan efek samping yang terkendali. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana modifikasi struktur kimia yang dapat mengoptimalkan terapi pada pasien hipertiroid. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana sejarah penemuan dan pengembangan golongan obat antitiroid thiamid. Yang kedua, mengapa enzim tiroid peroksidase menjadi target utama dalam terapi antitiroid. Yang ketiga, bagaimana hubungan struktur aktivitas atau SAR obat thiamid dalam menghambat sintesis hormon tiroid. Oke, next. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada target enzim. Target enzim di sini tuh ada tiroid peroksidase. Tiroid peroksidase itu adalah enzim yang mengandung heme yang terletak pada membran apikal sel folikel tiroid. Enzim ini berfungsi sebagai katalisator utama dalam sintesis hormon tiroid melalui 3 tahap. Untuk tahap yang pertama ada oksidasi iodida, yang kedua adalah iodinasi, yang ketiga itu ada coupling. Selanjutnya, golongan thiamid bekerja sebagai inhibitor kompetitif TPO. Obat ini berperan sebagai substrat alternatif bagi TPO sehingga mencegah proses iodinasi trigobulin yang diperlukan untuk memproduksi hormon. Selanjutnya ada sejarah penemuan antitiroid thiamid. Pengembangan obat antitiroid diawali pada tahun 1940-an ketika para peneliti mengamati efek goitrogenit dari senyawa thioarea. Melalui berbagai uji klinis dan eksperimental ditemukan bahwa modifikasi pada struktur dasar thiourea menghasilkan senyawa yang lebih poten dan kurang toksik. TPU dan metimazol muncul sebagai turunan utama yang disetujui untuk penggunaan klinis. Selama beberapa dekade, penggunaan thiamid menjadi standar emas dalam manajemen medis hipertiroidisme, memberikan alternatif yang aman dibandingkan tindakan pembedahan atau terapi iodium radioaktif. Selanjutnya ada mekanisme kerja dan hubungan struktur aktivitas ataupun SAR. Yang pertama itu ada mekanisme penghambat TPO. Untuk senyawa thiamid mengandung gugus tiokarbamid esensial. Gugus ini berikatan dengan gugus heme pada TPO sehingga menghambat oksidasi dan organifikasi iodium. Yang kedua, aktivitas perifer, khusus profil thiouracil. Selain menghambat TPO di kelenjar tiroid, TPU juga memiliki kemampuan unik untuk menghambat enzim 5 dari tipe 1 di jaringan perifer. Hal ini mencegah konversi tiroksid T4 menjadi T3 yang jauh lebih aktif secara biologis. Selanjutnya ada analisis SAR. Gugus fungsinya itu
Kehadiran sulfur pada karbon posisi 2 atau C2 pada struktur tiamid sangat penting untuk aktivitas antitiroid. Modifikasi cincin itu seperti derivat midazole menunjukkan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan derivat thiouracil. Selanjutnya adalah substituen. Penambahan gugus profil pada gugus C6 di TPU meningkatkan aktivitas farmakologis dan mempengaruhi profil keamanan obat. Oke, next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan, golongan obat tiamid bekerja dengan mengintervensi biosintesis hormon tiroid melalui penghambatan spesifik enzim tiroid peroksidase melalui prinsip kimia medisinal dan studi hubungan struktur aktivitas ataupun SAR. Dikembangkan obat-obat seperti metimazole dan TPU dan PTU yang mampu menekan produksi hormon secara efektif. Meskipun metimazole lebih umum digunakan karena potensinya itu tinggi dan durasi kerjanya itu lama, TPU tetap menjadi pilihan vital dalam kondisi darurat seperti badai tiroid karena kemampuannya menghambat konversi perifer T4 menjadi T3. Inovasi masa depan terus diarahkan pada pengembangan ligan dengan selektivitas yang lebih tinggi untuk meminimalisir resiko efek samping sistemik. Baik, untuk daftar pustaka itu terlampir. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.